Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battle Throne The Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Segel tangan mendarat di dada Yan Luotian saat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin dan kaku. Energi yang agung, liar, dan eksplosif tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya, itu benar-benar mengalir ke tubuh yang terakhir dari segala arah. Blar, 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 blar. Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di atas langit di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Riak energi menakutkan yang terlihat dengan mata telanjang bisa dilihat. Dua sosok manusia meletus dari titik intervensi sebelum diluncurkan dengan liar ke arah yang terpisah. Wajah Yan Luotian menjadi sangat jelek begitu segel itu menempel di dadanya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan dapat mengandalkan kekuatan kelas Do Huangnya untuk benar-benar melepaskan serangan teknik Do yang begitu kuat. Meskipun dia agak lengah, Yan Luotian masih elit asli Do Zong tidak bagaimana orang mengatakannya. Dengan kemampuannya yang luar biasa untuk menggerakkan energi, permukaan tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan saat kekuatan yang kuat melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Bulu angsa berwarna emas yang lebat muncul sebelum akhirnya membentuk armor bulu angsa emas yang menutupi area dadanya dengan kokoh. Kekuatan yang kuat di telapak tangan Xiao Yan tiba seperti yang diharapkan saat bulu angsa emas muncul. Gur, 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 gur. Meskipun Yan Luotian telah memanggil baju besi bulu angsa emas pada saat yang kritis, itu masih tidak dapat memblokir semua kekuatan setelah menerima serangan kekuatan penuh Xiao Yan pada jarak sedekat itu. Masih ada cukup banyak kekuatan liar dan kekerasan yang menghancurkan baju besi emas dan dengan kuat membekas ke tubuh Yan Luotian. Tenggorokannya segera terasa manis saat seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Seteguk darah segar dari Yan Luotian ini baru saja diludahkan ketika segera menimbulkan seruan dari banyak orang di bawah ini. Tiga tentara aliansi kerajaan besar menatap Yan Luotian dengan tatapan tertegun. Mengapa elit Do Zong ini memuntahkan darah setelah bertukar pukulan hanya dalam beberapa menit? Wajah dua tetua Mulan di udara di atas pasukan aliansi bergerak-gerak ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajah mereka segera berisi senyuman dingin saat mereka diam-diam memarahi bahwa Yan Luotian pantas mendapatkannya di dalam hati mereka. Mereka sudah mengatakan bahwa orang ini bukan ahli Do Huang biasa. Namun Yan Luotian sebenarnya berani mengandalkan kelincahannya untuk melakukan kontak yang begitu dekat dengan Xiao Yan. Yang pertama sepertinya memiliki terlalu banyak wajah untuk disingkirkan. Dibandingkan dengan tiga pasukan aliansi yang terpana, benteng yang awalnya tenang, telah meledak menjadi sorakan yang mengguncang bumi. Pada saat ini, ketakutan yang berasal dari pemimpin sekte-sekte racun menjadi jauh lebih lemah karena pemandangan ini. Orang ini, seseorang benar-benar tidak dapat menemukan kekurangan di telapak tangannya. Dia juga tidak menunda-nunda. Hai Bodong dan yang lainnya membawa senyuman saat dia memuji berulang kali. Bajingan kecil. Dasar bajingan kecil. Yan Luotian segera kehilangan banyak wajah ketika dia mendengar sorakan yang jelas dari benteng. Kutukan keras diteriakkan. Cahaya berwarna emas segera melonjak dari tubuhnya sebelum membentuk lebih dari 10 duri emas tajam di bahu, lengan, siku, jari kaki, lutut, dan lebih dari 10 tempat lainnya. Yan Luotian tampak seperti landak bersenjata lengkap dengan tambahan tusukan ini. Bocah, leluhur ini, mengacu pada Do Zong, pasti akan dengan kejam mematahkan jarimu satu demi satu. Mata Yan Luotian dipenuhi dengan amarah saat dia mengertakkan gigi dan berteriak. Sayap besar di punggungnya mengepak setelah suaranya terdengar. Yan Luotian bergegas menuju Xiao Yan. Pedang jari emas tajam yang terbentuk menusuk ke arah semua titik fatal Xiao Yan. Dalam amarahnya, Yan Luotian sepertinya telah melupakan instruksi yang diberikan wanita berambut putih itu sebelumnya. Xiao Yan buru-buru mundur saat Yan Luotian yang marah mendekat. Namun, kecepatan Xiao Yan dan yang terakhir serupa. Oleh karena itu,
sangat sulit untuk sepenuhnya membuang yang terakhir dari ekornya. Mereka baru saja bertukar beberapa pukulan tetapi pakaian di tubuhnya telah menjadi benar-benar terfragmentasi oleh duri emas yang menutupi tubuh orang lain dengan padat. Banyak jejak darah merah cerah muncul di tubuhnya. Darah berpotongan satu sama lain, terlihat agak buas. Xiaoyan sekali lagi menghindari serangan Yan Luotian dengan cara yang agak menyedihkan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya sambil menghadap ke tanah. Penguasa Suan berat yang telah mendarat di tanah setelah direnggut oleh 3 tetua Mulan sebelumnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit. Akhirnya, itu mendarat di tangan Xiaoyan. Dentang, 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 dentang. Xiaoyan buru-buru melambaikan tubuh penguasa besar itu setelah penguasa berat itu memasuki tangannya. Itu memblokir serangan liar dan kejam Yan Luotian. Namun, meski memiliki penguasa berat untuk memblokirnya, gelombang kekuatan yang kuat yang mengikuti penguasa dan ditransmisikan juga menyebabkan tangan Xiaoyan hampir mati rasa. Elit gila Douzong benar-benar terlalu merepotkan. Ini terutama terjadi pada orang seperti itu yang tubuhnya dipenuhi duri panjang. Xiaoyan, yang terlihat berada dalam situasi berbahaya di bawah serangan liar dan kekerasan oleh Yan Luotian di langit, menyebabkan semua orang di benteng mengangkat hati mereka sekali lagi. Pada saat ini, pertarungan antara Medusa dan pemimpin sekte dari Poison Sekte menjadi semakin intens. Jika Xiaoyan dikalahkan oleh Yan Luotian, itu pasti akan menyebabkan Medusa mengungkapkan beberapa celah dengan merasa khawatir. Pada saat itu, kemungkinan pemimpin sekte dari Poison Sekte akan memanfaatkan pembukaan dan serangannya. Xiaoyan, kamu harus bertahan. Hai Bodong dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mata mereka menatap tajam ke pertempuran di langit. Hati mereka akan bergetar sedikit setiap kali luka muncul di tubuh Xiaoyan. Mereka juga tahu bahwa meskipun Xiaoyan mampu bertarung dengan seorang elit Douzong setelah menunjukkan semua kekuatannya, itu di bawah prasyarat dia akan habis-habisan sampai dia terluka cukup parah. Pertukaran semacam ini mirip dengan dia yang mempertaruhkan nyawanya. Situasi buruk yang dialami Xiaoyan juga dirasakan oleh 2 orang di medan pertempuran lain yang fokus di sisinya. Wajah mereka sedikit berubah. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dengan kasar ketika mereka melihat ke mata pihak lain. Serangan mereka segera menjadi sedikit lebih ganas. Kedua wanita ini saat ini menjadi orang yang kejam. Wajar jika pertarungan mereka sangat berisiko. Metode penyerangan mereka yang kejam bahkan menyebabkan beberapa penonton merasa merinding saat mereka menonton. Di dunia ini, wanita memang lebih menakutkan daripada pria ketika menjadi galak. Dentang, 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 dentang. 5 duri emas tajam dengan keras mengait ke penguasa berat saat tampilan buas melintas di wajah Yang Luotian. Dia tiba-tiba memutar tangannya dan penguasa berat itu tiba-tiba berputar, melarikan diri dari tangan Xiaoyan. Tubuh Yan Luotian bergerak dengan cara yang aneh setelah dia memukul penguasa berat itu ke samping. Dia muncul di depan Xiaoyan dan dengan kejam membanting lututnya ke perut bagian bawah Xiaoyan. Warna putih pucat muncul di wajah Xiaoyan setelah menerima pukulan berat. Jejak darah mengalir di sudut mulutnya saat kilatan kejam melintas di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan ganas menghancurkannya ke pinggang Yan Luotian. Pukulan dengan imbalan lutut. Cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan berkedip dan dia segera meninggalkan bayangan saat tubuhnya melesat kembali. Bisakah kamu melarikan diri? Yan Luotian telah merasakannya saat Xiaoyan menghilang. Tawa buas terdengar dan tubuhnya sekali lagi melengkung menjadi lengkungan yang aneh. Sayap angsa di punggungnya dikepakkan dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kali berikutnya dia muncul kembali, dia sebenarnya sudah berada di belakang Xiaoyan. Xiaoyan segera merasakan sesuatu saat Yan Luotian muncul di belakangnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menggunakan gerakan 3000 petir untuk melarikan diri kali ini. Tinju Yan Luotian dengan kejam menghantam punggungnya.
Gruk, 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 gruk. Pukulan ini menyebabkan seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Xiao Yan. Sosoknya juga jatuh ke tanah. Melihat ini, Yan Luotian tersenyum ganas dan mengepakkan sayap angsa berwarna emas di punggungnya saat dia tiba-tiba menyerbu ke arah Xiao Yan yang jatuh. Benteng segera mengeluarkan banyak suara kaget saat melihat pemandangan ini. Kelompok Hai Bodong juga memiliki wajah pucat. Bisakah Xiao Yan bertahan? Hai tua, kalian semua harus bersiap untuk bertindak dan menyelamatkan saudara ketiga. Ekspresi Xiao Ding gelap dan serius saat dia berteriak pelan. Hai Bodong mengangguk. Sayap es seputih salju dengan cepat muncul di punggungnya. Setelah itu, dia tiba-tiba bergegas keluar dan menyerbu ke posisi di mana Xiao Yan berada dengan cara seperti kilat. Xiao Yan jatuh dengan cepat di udara. Angin kencang bersiul di samping telinganya sementara matanya tertutup rapat. Seluruh tubuhnya tampaknya telah jatuh ke dalam kondisi tidak sadar. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, orang akan menemukan bahwa suaranya dengan lembut mendesak, segera, itu akan segera siap. Sayap angsa keemasan cerah terentang, tampak sangat spektakuler. Yan Luotian memandang Xiao Yan yang berada dalam jarak dekat dan senyum ganas di matanya menjadi lebih padat. Bocah Do Huang kecil ini benar-benar menyebabkan dia, seorang elit Douzong, meludahkan darah dan terluka di depan semua orang. Ini tidak berbeda dengan menamparnya di depan umum, menyebabkan dia mengalami kesulitan untuk bertahan. Oleh karena itu, dia akan menangkap orang ini tidak peduli apa sebelum menyiksanya dengan benar. Hai Bodong yang terburu-buru mengawasi Yan Luotian, yang kecepatannya sangat cepat sehingga menakutkan. Wajahnya sangat jelek. Dia mengatupkan giginya dan meningkatkan kecepatannya dalam upaya untuk bergegas dan menyelamatkan Xiao Yan. Sayap Yan Luotian dikepakkan dari jarak sedekat itu. Tubuhnya tiba-tiba jatuh sementara tangannya dengan kejam meraih kepala Xiao Yan. Namun, saat tangannya hendak melakukan kontak dengan kepala Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan mengelak. Penghindaran Xiao Yan yang tiba-tiba juga membuat Yan Luotian terkejut. Apakah orang ini belum sadar? Kejutannya hanya berlangsung sesaat sebelum kebencian melintas di matanya. Kakinya dengan kejam menendang punggung Xiao Yan. Kakinya terbungkus cahaya keemasan saat itu merobek udara. Itu baru saja akan menyerang targetnya ketika Xiao Yan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan memelototi Yan Luotian dengan seringai ganas. Dia mengayunkan tangannya dan teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba melesat ke arah yang terakhir. Hai Bodong, yang sedang bergegas, melihat lotus api saat dilemparkan oleh Xiao Yan. Kejutan segera melonjak di matanya. Dia buru-buru menghentikan tubuhnya sebelum bergegas kembali ke benteng dengan sekuat tenaga. Hanya setelah melihat adegan ini, dia menyadari bahwa Xiao Yan telah menipu semua orang sebelumnya. Tujuannya adalah memberi dirinya waktu yang dibutuhkan untuk menggumpalkan teratai api yang menakutkan ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat jatuh ke tanah setelah melempar teratai api. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia menikmati Yan Luotian yang tertegun. Segel tangannya terbentuk saat dia dengan lembut meludah dari mulutnya. Ledakan. Meledak, 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 eksplod, 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 blar, 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 blar. Ledakan mengerikan yang mengguncang bumi segera terdengar. Pada saat ini, energi yang sangat liar dan keras menyapu langit seperti tornado. Gelombang api yang bergelombang menyapu dari langit. Akhirnya, ia menempati diameter 1000 kaki dari tanah ke awan. Awan api 3 warna yang menakutkan menutupi langit. Pada saat ini, sinar matahari pun kesulitan menembusnya. Gelombang api menyebar dengan cara seperti riak sebelum kecepatannya tiba-tiba melonjak. Seolah-olah ada energi kuat yang mendorongnya. Dengan sebuah ledakan, itu membawa suara ledakan yang keras saat menyapu ke arah cakrawala dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin liar dan ganas yang dibawa oleh gelombang api yang menyapu juga menyebar ke tanah. Segera,
Masa hitam tentara di luar benteng itu seperti kartu domino yang telah disatukan saat mereka benar-benar roboh ke tanah dengan beberapa suara. Dalam sekejap, suara yang kacau itu mengalir ke awan. Itu lama kemudian sebelum mereka hampir tidak berhasil mengatur formasi dan mengangkat kepala mereka. Mata mereka kusam dan tenggorokan mereka berputar dengan keras saat mereka melihat awan api tebal di langit. Bahkan seseorang yang sekuat seorang elit Dozong sepertinya tidak akan berhasil dalam menghadapi ledakan api yang mengerikan. Para ahli dari 3 sekte di udara itu terguncang oleh gelombang teratai api yang menakutkan sampai wajah mereka agak pucat. Mata mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa pada saat gelombang api berlalu. Ledakan seperti itu memang terlalu menakutkan. Kedua sesepuh Mulan juga bertukar pandang satu sama lain pada saat ini. Mata mereka terlihat lega di atas keterkejutan. Beruntung Xiao Yan tidak menggunakan teknik Do yang menakutkan saat mereka bertarung melawannya. Jika tidak, meskipun mereka memiliki Tribis Savage Skill, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan menahan serangan yang begitu menakutkan. Tidak heran orang kecil ini bisa menjadi kepala aliansi Yan. Dia memang memiliki kekuatan. Mereka berdua dengan lembut berbicara sambil menyeka keringat dingin di dahi mereka sambil merasakan ketakutan yang masih ada. Aku ingin tahu bagaimana Yan Luotian itu. Namun, dalam menghadapi ledakan energi yang menakutkan ini, dia pasti tidak akan berada dalam kondisi yang baik meskipun dia adalah seorang ahli Dozong. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di medan pertempuran berhenti sejenak di awan api tebal di langit untuk sesaat. Setelah itu, tatapan itu mengarah pada sosok yang masih jatuh di udara. Itu adalah orang yang melepaskan serangan mengerikan ini. Hai Bodong, yang baru saja mundur ke sisi tembok, juga menoleh dan melihat Xiao Yan yang jatuh saat ini. Dia langsung tertegun sebelum dia melihat Xiao Ding dan yang lainnya dengan senyum malu. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya sekali lagi dan dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, tubuh yang terakhir tiba-tiba bergerak ketika dia mencapai tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Sayap api di punggung Xiao Yan itu diperpanjang sekali lagi. Setelah berjuang 2 kali, dia benar-benar sekali lagi berdiri di udara dengan susah payah. Apa kamu baik-baik saja? Hai Bodong juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan masih memiliki kekuatan untuk tetap berada di udara. Dia bergegas dan dengan cepat bertanya ketika dia melihat tubuh Xiao Yan penuh luka. Batuk, uhuk. Xiao Yan mengeluarkan beberapa batuk yang intens. Meski wajahnya pucat putih, sepertinya auranya masih cukup stabil. Dia tidak berakhir dalam keadaan di mana bahkan kesadarannya menjadi kabur seperti terakhir kali di Mystic Cloud Sekte. Saya baik-baik saja. Hanya saja saya merasa agak lelah. Energi yang dikeluarkan benda itu benar-benar terlalu besar. Xiao Yan melambaikan tangannya. Tindakan ini menarik luka di tubuhnya, menyebabkan dia dengan lembut menghirup udara sejuk. Dia mengeluarkan 2 hingga 3 botol giok dari cincin penyimpanannya sebelum menjentikkan jarinya. Dia mengeluarkan cairan obat di dalamnya dan menyebarkannya ke luka-luka di tubuhnya. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Douqi setelah menyelesaikan semua langkah ini. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum menghela napas panjang. Kamu benar-benar sembrono. Hai Bodong akhirnya berbicara dengan senyum pahit setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan semua tindakannya. Tidak ada pilihan. Wajar jika seseorang harus membayar harga untuk berurusan dengan elit Dozong. Namun, ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terakhir kali. Xiao Yan tertawa sembarangan. Hai Bodong hanya bisa tertawa getir saat mendengar jawabannya. Namun, dia memang harus mengakui dalam hatinya bahwa Xiao Yan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Pada saat itu, jika konstitusi Xiao Yan tidak terlalu kuat dan bahwa dia adalah seorang alkemis yang tahu bagaimana menggunakan obat-obatan yang benar, luka menakutkan yang diterima Xiao Yan akan menyebabkan orang lain menderita gejala sisa bahkan jika mereka berhasil melakukannya, sembuh total. Prestasi masa depan mereka bahkan mungkin berakhir di kelas Do Wang selamanya.
Apakah orang itu sudah mati? Hai Bodong mengarahkan pandangannya ke arah 3 awan api berwarna di langit di mana bahkan sinar matahari pun tidak bisa bersinar saat dia bertanya dengan sedikit ragu. Meskipun kekuatan Angry Buddha Lotus Flame luar biasa, bagaimanapun juga saya satu kelas jauh dari kelas Dozong. Secara alami akan sedikit sulit untuk membunuhnya. Namun, bukan tidak mungkin baginya untuk berakhir dengan cedera serius atau bahkan menjadi lumpuh meskipun dia kesulitan sekarat. Xiao Yan tertawa. Sudut mulutnya membawa busur yang dipenuhi dengan dingin. Hai Bodong tersenyum saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia baru saja akan berbicara ketika awan api tebal memancarkan gelombang fluktuasi yang intens. Sebuah lubang segera dibuat di awan api di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, cahaya keemasan redup keluar dari dalamnya. Seseorang bahkan bisa mendengar beberapa suara muntah darah selama ini. Sosok manusia yang tiba-tiba menembus awan api secara alami adalah Yan Luotian, yang telah diserang dengan keras oleh nyala teratai 3 warna. Namun, yang terakhir saat ini begitu menyedihkan sehingga dia tampak tidak sedap dipandang. Pakaiannya hanya duri dan indah. Sayap besar di punggungnya sepertinya telah menjadi seperti sayap burung yang semua bulunya dicabut. Sayapnya tidak berbulu dan sangat jelek. Rambut Xiao Yan tersebar di depan dahinya. Tubuhnya berlumuran darah segar. Tentu saja, yang paling penting adalah aura Yan Luotian saat ini telah melemah menjadi kondisi yang sangat lelah. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia menderita luka dalam yang serius akibat ledakan meskipun telah menyelamatkan nyawanya. Seluruh tempat benar-benar sunyi saat semua orang melihat Yan Luotian yang tampak menyedihkan ini. Sesaat kemudian, sorakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di atas langit di atas benteng. Mereka sekali lagi menyaksikan pemuda ini menciptakan keajaiban lain dengan mata kepala mereka sendiri. Xiao Yan telah mengalahkan 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian dalam 1 hari. Ini adalah 2 ahli Dozong. Prestasi pertempuran besar seperti itu sudah cukup untuk memungkinkan Xiao Yan menjadi terkenal di seluruh wilayah barat laut ini. Bersamaan dengan itu, status aliansi Yan dan Kekaisaran Jia Ma pasti akan dinaikkan di wilayah barat laut ini. Semua ini diperjuangkan oleh pemuda berwajah pucat berjubah hitam di langit dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia telah menyelamatkan Kekaisaran Jia Ma, yang menghadapi takdir untuk dihancurkan, dan menyelamatkan banyak orang dari Kekaisaran Jia Ma dari pengungsian. Mulai hari ini, Xiao Yan akan menjadi pahlawan yang paling dihormati di Kekaisaran Jia Ma. Gengsi ini akan menjadi sesuatu yang tidak pernah dicapai bahkan oleh kaisar sebelumnya dan bahkan Mystic Cloud Sekte saat itu. Pemuda itu telah maju selangkah demi selangkah dari menjadi sampah klan Xiao hingga hari ini. Mungkin setelah bertahun-tahun, kota bernama Kota Wultan itu akan dengan bangga memberitahu semua orang yang tiba di tempat itu bahwa kota mereka telah menghasilkan seorang pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh Kekaisaran Jia Ma. Namanya disebut Xiao Yan. Xiao Yan dan Hai Bodong sedikit tersenyum ketika mereka mendengar sorak-sorai yang mengguncang bumi yang dipancarkan dari benteng. Mereka mengangkat kepala dan memandang Yan Luotian, yang tampak sangat menyedihkan di langit. Setelah dia mengungkapkan dirinya, yang terakhir menggunakan tatapan ketakutan untuk melihat Xiao Yan di bawah. Setelah itu, dia buru-buru mengarahkan tubuhnya yang rusak parah ke sisi pasukan aliansi dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yan tidak mengejar setelah melihat Yan Luotian melarikan diri. Setelah menggunakan teratai api 3 warna, doki di tubuhnya telah sangat berkurang. Bahkan jika dia mengejarnya, akan sulit baginya untuk menghentikan pihak lain. Selain itu, mengingat luka di dalam tubuh mantan, Xiao Yan berharap dia tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu setengah tahun. Karenanya, tidak perlu takut padanya. Mata Xiao Yan beralih dari punggung Yan Luotian. Akhirnya, mereka berhenti di medan pertempuran antara Medusa dan pemimpin sekte dari Sekte Racun. Pada saat ini, keduanya terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api. Bahkan ledakan teratai api sebelumnya tidak menyebabkan mereka terganggu. Tentu saja,
Itu bukan karena mereka tidak dapat mendengar atau merasakannya, mereka hanya tidak mampu untuk sedikit teralihkan. Saat menghadapi lawan seperti itu, bahkan sedikit kesalahan pun bisa mengakibatkan mereka berakhir dengan kondisi yang mengerikan. Xiao Yan mengepakkan sayap apinya. Dia menghentikan tubuhnya di tempat tidak jauh dari medan pertempuran sebelum berteriak dengan tegas, "Pemimpin Sekte Racun, 2 dari 3 Dozong aliansi sektamu telah dikalahkan hari ini. Xiao Yan menyarankan Anda untuk mundur secepat mungkin." Kedua orang yang terlibat dalam pertempuran sengit mengabaikan teriakan Xiao Yan. Jelas, kedua orang itu bertarung secara intens dan kejam. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat bahwa tangisannya tidak berguna. Dia tidak berani bergabung atau memasuki medan pertempuran itu dalam kondisinya saat ini. Karenanya, dia hanya bisa menunggu di samping. Mungkin kehadiran Xiao Yan memengaruhi perhatian seseorang, tetapi pertukaran panas yang awalnya berapi-api di medan pertempuran dipenuhi dengan perubahan tak terduga yang tiba-tiba. Orang bisa melihat bahwa tubuh yang awalnya cepat milik pemimpin Sekte Racun tiba-tiba melambat. Medusa menangkap celah ini dengan cara yang sangat licik. Tangan halusnya tiba-tiba terulur seperti ular berbisa sebelum secara aneh membekas di dada si ular. Grok, seteguk darah dimuntahkan dari mulut pemimpin sekte racun setelah dia menerima pukulan itu. Namun, darah segar yang telah dimuntahkan dengan aneh itu berubah menjadi anak panah berdarah yang melesat ke arah wajah Medusa. Panah darah yang tiba-tiba itu juga membuat Medusa lengah. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya dengan marah. Namun, anak panah itu tiba-tiba meleleh setelah dia meraihnya sebelum secara aneh masuk ke tangan Medusa. Semua perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Pada saat Xiao Yan bereaksi, dia menemukan bahwa mereka berdua sudah mundur beberapa langkah. Wajah mereka tampak agak pucat. Pemimpin sekte dari Poison Sekte menstabilkan pijakannya. Senyuman dingin langsung muncul dari sudut mulutnya saat melihat cairan darah memasuki tubuh Medusa. Namun, senyuman dinginnya baru saja muncul saat dia sepertinya menemukan sesuatu. Tangannya dengan cepat menyentuh wajahnya hanya untuk menemukan bahwa kerudungnya telah terlepas ketika panah darah itu ditembakkan beberapa saat yang lalu. Mata Xiao Yan tiba-tiba melesat saat dia menyentuh wajahnya. Segera, wajah cantik anggun yang familiar itu muncul di matanya. Mulut Xiao Yan sedikit melebar saat dia melihat wajah yang masih agak familiar. Matanya berkedip beberapa kali. Sesaat kemudian, suaranya tanpa sadar meledak penuh ketidakpercayaan. "Dokter peri kecil." Badai besar sepertinya telah terbentuk di hati Xiao Yan saat dia mengamati wajah cantik yang masih agak akrab ini. Dia tidak pernah menyangka apa yang disebut pemimpin sekte dari sekte racun ini sebenarnya akan menjadi teman pertama dari jenis kelamin lain yang dia miliki saat dia berlatih saat itu. Dia adalah dokter peri kecil yang telah dianggap sebagai peri di hati banyak tentara bayaran kota Qingshan. Wanita baik hati yang murni itu, sekarang adalah pemimpin sekte dari sekte racun yang telah menyebabkan banyak orang merasakan ketakutan hanya dari mendengar namanya. Transformasi ekstrim semacam ini masih menyebabkan Xiao Yan merasa tidak percaya sekarang karena dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Tubuh cantik wanita berambut putih itu juga sedikit bergetar saat mendengar teriakan yang ditularkan dari mulut Xiao Yan. Mata abu-abu kemuannya berkedip sedikit. Tangan putih pucatnya segera mengusap noda darah di sudut mulutnya. Setelah itu, dia meletakkan darahnya di sisi mulutnya dan dengan hati-hati menyedot darah ke dalamnya. Matanya yang abu-abu keunguan berangsur-angsur memulihkan ketenangannya setelah dia melakukan semua ini. Dia menatap Xiao Yan sekali lagi dan berkata dengan lemah, "Aku bukanlah dokter peri kecil. Anda telah salah mengira saya untuk orang lain." Omong kosong. Mata Xiao Yan langsung melebar saat mendengar ini. Dia tanpa basa-basi mengeluarkan kutukan marah. Gadis berbaju putih, baik hati saat itu telah meninggalkan kesan yang sangat dalam. Selain itu, konstitusi yang tidak biasa dan kebutuhan untuk mengkonsumsi racun untuk terus bertahan hidup menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan untuk melupakannya.
Karenanya, dia segera menjadi marah ketika mendengar kata-kata pihak lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda juga seseorang dari Kekaisaran Jiama, mengapa Anda masih ingin memulai perang ini? Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kemarahan menari di matanya saat dia bertanya dengan suara rendah. Wanita berambut putih itu diam. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, dokter peri kecil yang kamu kenal sudah meninggal. Aku saat ini adalah pemimpin dari Poison Sekte, Sky Poison Woman. Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan asing saat dia mempelajari dokter peri kecil, yang ekspresinya dingin dan acuh tak acuh sejak awal. Punggungnya saat itu mungkin menyadari kondisi di dalam tubuhnya, tetapi masih dengan keras kepala mempertahankan kebaikan itu. Dia telah membungkus dirinya dengan kuat dan tidak ingin orang lain terluka karena dia. Senyuman baik hati yang menyerbu hati orang-orang menyebabkan tak terhitung banyaknya orang tenggelam di dalamnya. Namun, hal yang agak memikat itu telah meninggalkannya. Apakah karena tubuh beracun yang menyedihkan? Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia berbicara. Transformasinya telah menyebabkan dia merasakan sakit di dalam hatinya. Saya awalnya lahir dari kesengsaraan dan alasan saya untuk bertahan hidup adalah untuk menyebarkan penderitaan. Mata dokter peri kecil sedikit linglung saat dia melihat Xiao Yan yang marah. Dia tampaknya mengingat beberapa hal saat itu. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan menjadi lebih hangat saat dia dengan lembut berkata, dulu, aku pernah bilang kalau cepat atau lambat aku akan berakhir seperti ini. Ini adalah takdir dari tubuh racun yang menyedihkan. Ini telah terjadi selama beberapa generasi. Ini tidak seperti tidak ada obat untuk tubuh racun yang menyedihkan. Anda hanya membiarkan diri Anda jatuh. Xiao Yan menegur dengan marah dengan hati yang menyakitkan. Selama ada yang menyentuh diriku yang sekarang, orang itu akan mati dengan cara yang paling menyakitkan di depanku. Kamu tidak mengerti kejadian yang telah terjadi padaku beberapa tahun ini. Wajah dokter peri kecil menunjukkan kesepian. Setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama saat itu, dia juga berpikir bahwa dia akan mampu menekan apa yang disebut tubuh racun yang menyedihkan ini. Namun, kenyataannya sangat kejam. Dia tinggal di desa pegunungan kecil selama setahun setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Di sana, dia tinggal di rumah dua orang tua tanpa anak. Kedua orang tua itu melihat bahwa dia manis dan baik hati dan telah membujuknya untuk tinggal di desa pegunungan kecil. Selain itu, mereka memandangnya seperti anak mereka sendiri dan orang-orang di desa memandangnya sebagai bagian dari keluarga. Dia sangat bahagia selama tahun itu. Dia, yang telah terlantar sejak dia masih muda, tidak pernah menikmati perasaan bahagia seperti ini yang menghangatkan area jauh di dalam hatinya dengan pengecualian persahabatan sejati yang tak terlupakan yang dia miliki dengan Xiao Yan di kota Qingshan. Dia sangat menghargai perasaan ini dan berulang kali bersumpah akan melindunginya. Namun, letusan badan racun yang menyedihkan menyebabkan semua ini berubah. Pertama, kedua orang tua itu, yang memandangnya sebagai putri mereka, sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di hadapannya karena mereka telah menyentuh tubuhnya. Meskipun kedua orang tua itu menatapnya dengan mata yang baik dan lembut sebelum mereka meninggal, mata inilah yang benar-benar menyebabkan jantungnya hancur berkeping-keping. Ada beberapa orang di desa yang meninggal dengan cara yang menyakitkan karena dia setelah kedua orang tua itu meninggal. Pada akhirnya, dia akhirnya menyeret tubuhnya yang lelah dan pergi dengan mayat dua orang tua di depan mata penuh kebencian dan ketakutan dari orang-orang di desa. Dia mengubur mayat kedua orang tua itu dan berlutut di depan kuburan mereka sampai dia hampir pingsan. Pada saat dia bangun, rambutnya berubah warna menjadi seputih salju. Dia menyentuh rambut putihnya yang menyebabkan beberapa orang menjadi takut dan akhirnya mengerti bahwa dia adalah eksistensi kutukan yang akan membawa celaka bagi orang-orang di sekitarnya. Karena memang begitu, apa gunanya bersikap baik? Dia memperlakukan orang dengan baik hanya untuk melihat mereka sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di depannya. Apakah ini baik atau kejam? Setelah menerima hal ini,
Kebaikan yang selalu ditunjukkan oleh dokter peri kecil terpaksa bersembunyi jauh di dalam hatinya. Orang yang dibebaskan adalah wanita racun langit yang dingin dan tanpa emosi. Dengan melihat ekspresi yang berubah dengan cepat di wajah dokter peri kecil, Xiaoyan menyadari bahwa cukup banyak hal telah terjadi padanya beberapa tahun ini. Peristiwa ini mungkin menjadi alasan transformasinya. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Hatinya juga tampak berantakan total. Dia tahu bahwa karena dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa menjalani kehidupan yang mulus. Tubuh racun yang menyedihkan berulang kali menyiksa tubuhnya dan juga orang-orang di sekitarnya. Brok, suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba dipancarkan dari belakang Xiaoyan tepat saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk terkejut. Dia melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi pucat. Apa itu? Xiaoyan bertanya dengan heran saat dia buru-buru berbalik. Darahnya mengandung racun. Ekspresi menyakitkan melintas di wajah Medusa. Dia dengan cepat mengatupkan gigi peraknya dan memindahkan Doki ke dalam tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan cairan beracun yang menghancurkan bagian dalam tubuhnya. Wajah Xiaoyan juga berubah saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap dengan marah ke dokter peri kecil. Siapapun yang menyentuh tubuh racun yang menyedihkan akan menjadi sial. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dokter peri kecil mengabaikan tatapan Xiaoyan saat dia berbicara. Mata sedingin es miliknya menatap Medusa. Itu hanya cairan kecil yang beracun, tapi kau ingin ratu ini menyerah. Ratu ini mampu mengambil nyawamu bahkan sebelum racunnya beraksi. Mata Medusa tiba-tiba menjadi dingin saat dia berbicara dengan sikap yang padat. Apakah kamu ingin datang dan mencoba? Mata ungu keabu-abuan Little Fairy Doctor juga mengeluarkan kilatan dingin saat dia berbicara tanpa mundur. Cukup. Xiaoyan segera meraung marah saat melihat kedua orang itu akan bertarung sekali lagi. Raungan Xiaoyan menyebabkan mereka berdua menjadi sedikit lebih tenang. Ketika dia melihat ini, dia mengangkat kepalanya ke dokter peri kecil dan berkata dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, aku pernah memberitahumu di lembah kecil bahwa aku, Xiaoyan, akan tetap menjadi temanmu terlepas dari apakah kau mencapai tahap ini di masa depan." Kata-kata ini masih menjadi masalah sampai sekarang. Aku sudah melupakan masalah itu saat itu. Mata dokter peri kecil berkilauan saat dia menjawab dengan dingin. Jika kamu lupa, kamu bisa datang dan menyerangku. Xiaoyan tersenyum dingin. Setelah itu, dia benar-benar berjalan menuju Little Fairy Doctor tanpa pertahanan apapun. Hati-hati, Medusa buru-buru berkata saat melihat tindakan Xiaoyan. Seluruh tubuh wanita itu dipenuhi dengan racun yang mematikan. Bahkan dia merasa agak merepotkan saat bersentuhan dengannya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menunjukkan padanya bahwa tidak perlu khawatir. Langkah kakinya tidak berhenti sekalipun. Wajah dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia melihat Xiaoyan berjalan mendekat. Matanya menunjukkan ekspresi berjuang. Langkah kaki Xiaoyan berhenti di depan dokter peri kecil. Dia melihat wajah putih pucat di mana mata ungu keabu-abuannya tertunduk. Dia menghela nafas, "Kamu tidak lupa. Tubuh racun yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang tanpa obat. Anda tidak perlu putus asa." Betapa mudahnya mengatakannya. Sudut mulut Little Fairy Doctor menunjukkan tampilan yang tragis. Dia lebih jelas dari siapapun tentang betapa menakutkannya tubuh racun yang menyedihkan itu. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat melihat ekspresinya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh wajah putih pucat Little Fairy Doctor. Namun, yang terakhir berhati-hati dan dia buru-buru mundur beberapa langkah. Dia dengan tegas berteriak, "Apakah kamu ingin mati? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun tubuh racun yang menyedihkan mungkin tidak biasa, itu bukanlah sesuatu yang dapat membunuh siapapun yang diinginkannya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menyerah pada diri sendiri. Lagi pula, kau sudah bukan lagi gadis bodoh dari dulu,
Dan aku juga bukan Doze kecil saat itu yang terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan setelah dikejar oleh mercenary company kecil. Xiao Yan tersenyum. Kakinya terpeleset dan dia muncul di samping dokter peri kecil. Tangannya bergerak dan meraih tangan dokter peri kecil. Dokter peri kecil merasa cemas saat lengannya dicengkeram. Dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri saat dia dengan marah bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan?" Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat tangannya. Saat ini, telapak tangannya sudah menjadi sangat hitam. Jantungnya bergerak dan Glaze Lotus Heart Flame segera melonjak keluar. Saat nyala api menyala, warna hitam pekat itu dengan cepat memudar. Dalam sekejap, tangannya pulih seperti kekuatan sebelumnya. Dengan Glaze Lotus Heart Flame yang melindunginya, sebagian besar racun akan dimurnikan olehnya. Satu-satunya pengecualian adalah racun yang sangat mematikan dan tak tertandingi itu. Tangan Xiao Yan melambai ke arah dokter peri kecil yang agak tertegun. Wajahnya juga berangsur-angsur menjadi semakin serius saat dia perlahan berkata, "Jika kamu masih memperlakukanku sebagai temanmu, kamu harus berhenti terus melakukan kesalahan. Jika Anda seperti ini, Anda hanya akan meningkatkan kecepatan ledakan tubuh beracun yang menyedihkan." Saat itu benar-benar meletus, tidak ada manusia atau binatang dalam radius 500 km yang akan selamat. Semuanya akan terlambat saat itu. Meskipun Anda dapat mengisolasi racun mematikan dari tubuh racun yang menyedihkan, pasti tidak mungkin untuk membatalkannya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan kepahitan. Dia juga telah menyelidiki sebanyak yang dia bisa selama beberapa tahun ini. Namun, dia tidak menemukan sedikit pun informasi tentang menyelesaikan badan racun yang menyedihkan. Tubuh racun yang menyedihkan lahir secara alami. Memang sangat sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan mengangguk. Dia mempelajari mata dokter peri kecil, yang telah kehilangan kilau mereka, dan berbicara dengan suara yang dalam. "Mungkin tidak mungkin untuk membatalkannya, tetapi saya dapat membantu Anda sepenuhnya mengendalikannya." Sekian dulur, alur cerita Battlethrone The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.